Kita akan belajar satu tema besar mengenai doktrin Alkitab, dan satu pertemuan ini menjadi pengantar mengenai Alkitab. Di pertemuan berikutnya akan bicarakan bagaimana serangan-serangan kepada Alkitab, dan Alkitab itu bertahan ribuan tahun, dia diserang tetapi dia bertahan, dan kita akan sedikit membahas sebagai pengantar nantinya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami bukan memiliki barang-barang yang sia-sia, kami bukan memiliki barang-barang yang hilang, tetapi kami memiliki firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami miliki karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan boleh pimpin kami untuk menghargai kasih yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang sudah tertuliskan. Kami berdoa kiranya kami yang sudah Tuhan pimpin tiba di tempat ini juga dipersiapkan untuk sama-sama belajar lagi melihat keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami para pemuda yang boleh hidup di tengah-tengah zaman ini, boleh berdiri di tengah-tengah serangan dan menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan itu ada keselamatan. Tuhan berkati hamba-Mu, biar kami semua juga menikmati satu persekutuan lagi yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita lihat di dalam slide, what makes the big Bible unique. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang kita akan coba diskusikan sebelum saya mengetahui, boleh di next slide. Ada 3 pertanyaan, apakah Alkitab itu kan juga tulisan daripada manusia, teman-teman? Kalau tidak terbaca ya saya bacakan, Alkitab kan tulisan manusia, dan manusia itu bisa salah, betul? Manusia bisa salah, berarti Alkitab pun juga bisa salah dong. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah di zaman sekarang ini ada kitab baru atau wahyu baru? Yang ketiga, apakah suara pendeta, hamba Tuhan, majelis, sama otoritas dengan firman Tuhan? Teman-teman boleh diskusi berdua lagi, biar sama kayak tadi, biar kita lihat. Atau kalau bosen, ganti pasangan juga tidak masalah. Saya akan pilih beberapa nama secara random, karena saya otoriter. Biar pilih, menjawab pertanyaannya. Sekaligus saja 1, 2, 3 ya. Ya boleh. Ini kan pas menit ke-14. Ya pas. Jadi kita waktu 3 menit kali ya, cukup. Oke ya, kita cukup diskusinya. Saya minta, nah ini kebetulan pas di baris-baris ini ada nih ya, baris-baris gini, ada orang tua juga ya. Ada Pak Jason, ada Pak Gok, ada Pak Henok dan Pak Bong. Nah supaya adil gini deh, Pak Jason tunjuk siapa dari saya baris ini yang menjadi bicara. Begitupun juga Pak Gok. Nah ini Pak Henok aja paling belakang. Silakan Pak Jason tunjuk siapa yang dari satu baris ini, siapa yang bisa menjadi juru bicara? Retno. Karena yang dikenal cuma Retro kayaknya. Oke, silakan Retno boleh jawab ketiga-tiganya. Tes. Mike Singer. Yang pertama, Alkitab kan tulisan manusia bisa salah, berarti Alkitab pun juga bisa salah dong. Secara manusiawinya bisa, jadi misal ada typo penulisan aja paling. Kalau secara benang merahnya, garis besarnya itu tidak salah karena itu sudah menjadi wahyu, maksudnya yang sudah atas pimpinan Roh Kudus begitu. Jadi makanya Alkitab menjadi wahyu saat ini gitu. Jadi secara garis besar, secara benang merahnya itu enggak salah. Tapi manusia, typo misalnya, itu bisa aja mungkin ya. Terus yang kedua, apakah di zaman sekarang ini ada wahyu atau kitab baru? Tidak ada. Karena kalau ada itu sudah penyesatan gitu. Jadi secara di orang Kristen saat ini yang menjadi otoritas tertinggi itu ya Alkitab itu sendiri. Terus yang ketiga, apakah suara pendeta, hamba Tuhan, majelis sama otoritasnya dengan firman Tuhan? Gimana ya? Kan otoritas itu kan, maksudnya otoritas satu-satunya itu kan
firman Tuhan ya. Sementara pendeta itu menafsirkan firman Tuhan itu sendiri. Jadi harusnya nggak sama otoritasnya gitu. Karena pendeta menafsirkan firman itu. Jadi harusnya firman yang lebih atas gitu. Oke, thank you Retno. Silakan, yang di tengah-tengah, Pak Gok boleh tunjuk Pak siapa Pak? Kalau tunjuk mesti tahu nama lu Pak. Yang tahu cuma. Elda. Silakan Elda kau ditunjuk karena kamu yang dikenal. Kalau hasil diskusi kami tadi itu yang pertama Alkitab kan tulisan manusia itu bisa salah berarti Alkitab pun juga bisa salah. Kalau dari jawaban kami tidak, karena Tuhan sudah mewahyukan, mengilhamkan itu kepada para penulisnya untuk ditulis dan bahkan sebenarnya kalau typo pun Tuhan nggak Tuhan sedetail itu untuk memberikan wahyunya melalui pimpinan Roh Kudusnya untuk menulis itu. Tapi kalau mungkin dalam segi translate sekarang kan menyesuaikan bahasa setiap negara atau setiap daerah atau itu mungkin bisa masing-masing bisa mungkin ada typo, tapi kalau secara Alkitab yang aslinya Tuhan tidak, maksudnya itu nggak bisa salah. Sama kayak tadi aku kasih contoh kalau nggak salah waktu Petrus di penjara kan dia menulis Alkitab. Nah dari mana dia tahu semuanya itu kalau bukan dari Tuhan, pimpinan Roh Kudus juga. Terus kalau di zaman sekarang ini ada wahyu atau kitab baru, jawabannya tidak, karena Tuhan sudah menggenapi semua firman itu. Jadi bahkan sampai akhir zaman sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya pun Tuhan udah sampaikan di firman itu dan itu semua udah cukup. Kalau ya betul yang tadi kalau saya ada tambahan lagi itu berarti kan Tuhan udah bilang nggak ada yang bisa menambah-nambahkan firman lagi di Alkitabnya kan, nggak selain itu berarti penyesatan gitu. Terus yang ketiga, apakah suara pendeta hamba Tuhan itu sama otoritasnya dengan firman Tuhan? Itu tidak sama, karena manusia kan ciptaan Tuhan sebagai pencipta dan itu nggak akan sama. Tuhan mereka kalau pendeta pun kalau berkhotbah kan harus menyesuaikan dengan firman, nggak bisa menyesuaikan dengan dirinya sendiri, nanti firman yang menyesuaikan gitu. Jadi tetap yang otoritas tertinggi itu firman Tuhan. Oke, thank you. Alda. Terakhir kelompok yang satu lagi, baris yang ini. Silakan Pak Henok tunjuk siapa? Farel. Silakan Farel. Sama-sama tim P rumah sakit. Silakan Farel. Langsung semua pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, kalau untuk jawaban nomor 1 sih mungkin kalau secara dasarnya enggak. Cuman karena Alkitab ini kan udah ditulis dari ribuan tahun yang lalu dan juga ngelewatin banyak translasi dari bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi kalau menurut aku kalau Alkitab salah secara dasar enggak, tapi kalau secara translasi bisa jadi mungkin karena ada salah interpretasi dari translasinya gitu. Kalau jangan liatin dong. Jangan liatin guys, jangan liatin Farel. Jangan lihat Farel ya, jangan lihat Farel. Kalau nomor 2, kalau nomor 2 sama sih kayak tadi enggak, karena memang Tuhan sendiri yang bilang memang sudah digenapi di Alkitab itu sendiri. Dan kalau ketiga suara pendeta hamba Tuhan, kalau otoritas enggak, soalnya kalau menurut saya tuh ini konsepnya mirip kayak orang tua yang jadi perwakilan Tuhan gitu juga. Yang kalau menurut aku di pendeta sama hamba Tuhan ini tuh juga jadi wakil dari Alkitabnya. Jadi kalau Alkitabnya yang penjelasan dasarnya, jadi pendeta sama hambanya bisa menceritakan interpretasinya gitu sih kalau menurut saya. Oke, thank you Farel. Oke, terima kasih untuk jawabannya, teman-teman sudah sangat baik menjawabnya. Nomor 1 sebenarnya gampang, kalau misalkan tulisan manusia itu pasti salah, argumentasi ini juga argumentasi yang bunuh diri. Kalau semua tulisan dan manusia itu bisa melakukan kesalahan, berarti pernyataan ini pun juga salah. Artinya tulisan ini pun juga salah. Jadi ini adalah bunuh diri. Pasti di dalam tulisan manusia ada kebenaran. Teman-teman, 1 tambah 1 pasti 2. Manusia tetap Tuhan berikan kebenaran. Maka ada tulisan-tulisan yang Tuhan pimpin dalam inspirasi Roh Kudus
yang bisa menuliskan kebenaran. Yang kedua, ya jelas tidak ada wahyu lagi. Di Galatia sudah jelas di pasal pertama, jika malaikat pun memberitakan Injil lain itu nggak mungkin. Terus di Wahyu juga ditutup dengan penjelasan bahwa siapa yang menambahkan akan ditambahkan malapetaka, yang mengurangi gimana? Dia akan diputus dari pohon kehidupan, dari sumber kehidupan. Nah, ini mau menjelaskan finalitas dari revelation Tuhan. Nah, Rasul Yohanes tuh punya tugas yang unik. Dia menuliskan Injil Yohanes. Di Injil Yohanes tuh dia jelaskan kepada kita semua bahwa Injil Yohanes banyak sekali yang belum ditulis. Banyak hal yang belum dituliskan karena begitu banyak tentang Tuhan Yesus. Maka saya stop sampai di sini. Tujuan penulisan dari Injil Yohanes. Tapi Injil Yohanes itu setelah stop, udah selesai secara semuanya, Yohanes tuh tidak diizinkan Tuhan meninggalkan dunia ini dengan cara martir. Dia pernah digoreng tapi nggak mati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan tugas khusus bagi Yohanes untuk menutup semua wahyu Tuhan. Maka dia mendapatkan nama Revelation, yang kita punya yang namanya Wahyu. Nah itu dia diminta untuk menutupkan seluruh kanon dan di endingnya di Wahyu 22 dijelaskan tidak bisa menambahkan Revelation lagi. Oke ya, yang ketiga, ini sudah clear, otoritas hanya daripada Tuhan. Hamba Tuhan hanya menafsirkan dan juga menginterpretasikan. Maka khotbah dari GRI, Gereja Reform, mayoritas adalah eksposisi. Apa yang dijelaskan berdasarkan penggalian Alkitab, studi bahasa, juga literatur, budaya, sehingga apa yang dituliskan, apa yang difirmankan itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam teks Alkitab tersebut. Jadi nggak bisa, hamba Tuhan juga nggak bisa sembarangan menggunakan nama Tuhan, dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Oke ya, kita masuk ke dalam materi, boleh next slide. Apa sih yang Alkitab bicarakan pada dirinya sendiri? Teman-teman, kita lihat di dalam 2 Timotius 3, ayat 16 dan 17. Teman-teman bisa lihat di dalam slide. Saya bacakan bagi kita semua, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar, dan kedua untuk menyatakan kesalahan, ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan keempat mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, kita mesti melihat bahwa firman Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Tuhan itu kita kenal dengan istilah namanya inspirasi. Maka boleh next slide, Alkitab itu berasal atau dinafaskan dari Allah. Ini istilah inspirasi. Inspirasi, teman-teman, kalau inspirasi itu soal gini ya, kalau teman inspirasi ya. Ini inspirasi. Teman-teman, inspirasi itu beda dengan zaman sekarang. Tiba-tiba misalkan teman-teman lagi baca, tiba-tiba dapat inspirasi ide nih. Atau teman-teman, siapa sini yang biasa desain? Siapa yang biasa disuruh jadi multimedia? Kurang inspirasi nih, saya butuh inspirasi. Nah, atau misalkan teman-teman lagi kurang ide, tiba-tiba dapat aha, nah ini inspirasi. Nah teman-teman, itu adalah terminologi yang ada di dalam dunia modern. Inspirasi seperti seolah tuh kayak kita dicelikan. Itu beda. Inspirasi itu adalah, istilah di dalam Alkitab adalah dinafaskan. Tuhan menafaskan, Tuhan mengeluarkan firman-Nya, dan dia memakai manusia. Dia pakai manusia sebagai alatnya. Nah ini kita bedakan. Kita mesti tahu inspirasi berbeda dengan yang namanya dikte. Kita nggak percaya namanya dikte. Teman-teman tahu dikte? Dikte? Kayak waktu SD, ayo anak-anak, zaman masih belum ada slideshow, proyektor, itu pakai kapur. Capek kan guru-guru. Dikte ya, saya dikte ya. Nah, itu dituliskan semuanya, anak-anak suruh yang namanya mendengarkan dan mereka menulis, didikte. Jadi mereka ngerti atau nggak ngerti, yang penting nulis aja. Nah, Alkitab bukan didikte. Alkitab tuh bukan diturunkan langsung dari surga kepada manusia. Tetapi Alkitab itu memakai atau dia pakai perantara manusia. Manusia itu dipimpin dan di dalam penulisan Alkitab ada karakter-karakter yang berbeda. Teman-teman kalau lihat Matius, Injil Matius, penulis Matius itu adalah orang yang teliti. Kenapa teliti? Teman-teman ngerti gak kenapa dia orangnya teliti? Profesinya Matius apa? Bukan dokter, bukan. Matius, profesinya apa? Pemungut cukai. Dia seorang tax collector. Tax collector harus menuliskan dengan detail. Dia tuliskan dengan detail, dia tuliskan dengan berurut. Dia juga orang Yahudi. Maka dia tuliskan dengan background keyahudiannya. Lalu tadi ada yang bilang, dokter. Siapa dokter itu? Lukas. Ya, Lukas itu bukan rasul. Lukas adalah murid dari Paulus. Dia
mendapatkan source-nya itu dari Paulus, dia ikut bersama-sama, dia orang Gentiles, bukan orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan oleh Lukas? Lukas itu juga selain dia tabib, dia juga seorang yang cermat dan dia jago menghafal. Maka kalau teman-teman lihat di Lukas ya, dia tuh mencatatkan beberapa. Ya, Lukas tuh menuliskan kisah para rasul dan Injil Lukas. Dia mencatatkan beberapa detail-detail kecil. Nama raja, nama-nama tokoh, nama juga apa lagi? Nama angin ribut yang terjadi ketika kapal Paulus karam. Nama pulau, nama tradisi-tradisi, orang-orang Epikurian, nama Stoik. Artinya itu ada karakter-karakter yang ada. Nah, contoh lagi ya, berarti inspirasi itu nggak meniadakan karakter daripada penulis. Contoh lagi teman-teman tahu ada yang namanya Yohanes. Rasul Yohanes itu juga menuliskan tadi, dia tidak berpendidikan seperti Paulus. Walaupun dia kemungkinan besar juga orang yang berada karena dia punya banyak kapal. Tetapi penulisan dia terlalu, kita katakan berbeda dengan Paulus karena dia lebih mutar-mutar. Dia lebih memutar-mutar, apalagi dalam Injil dan juga 1, 2, 3 Yohanes. Karakter-karakternya ada. Karakter-karakter itu ada, setiap terjadi. Nah ini kita lanjutkan lagi ya, di dalam bagian itu diinspirasikan, mereka tidak didikte, karakter mereka tidak seperti kerusupan, atau seperti teman-teman lihat di film Jalangkung gitu ya, tiba-tiba keserupan, terus dia gerak sendiri, pulpennya gerak sendiri. Tidak, itu diinspirasikan oleh Tuhan, difirmankan. Dan tujuannya apa? Mari kita lihat di next slide. Kegunaan yang pertama, saya sudah kasih lihat di dalam yang namanya, yang poin-poinnya merah. Pertama itu mengajar. Nah ini berbicara tentang doktrin teman-teman. Mengajarkan kepada kita Allah dan juga mengajarkan kita keselamatan. Teman-teman, kita jangan naif atau kegeeran. Alkitab nggak pernah mengajarkan kalkulus. Alkitab nggak pernah mengajarkan formulasi membuat yang namanya resep dokter. Atau teman-teman yang dari farmasi itu langsung, oh kayak saya dapat ide deh. Ini campuran dengan campuran ini bisa bertemu dengan resep obat dari obat. Nggak. Artinya apa maksudnya dengan mengajar? Kita bisa mengerti bahwa Alkitab yang disusun semuanya ini tujuannya supaya kita tahu siapakah Allah yang kita sembah. Tahu keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita sintesiskan dengan doktrin. Nah teman-teman, kita ada di dalam gereja reform. Dan fondasi kita adalah teologi reform. Maka kita mesti melihat kesenyambungan daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru. Melihat semuanya secara utuh. Jadi beda ya, teman-teman, kalau misalkan dalam teologi reform itu ada namanya perjanjian. Perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Prinsip dari penafsiran, ketika teman-teman membaca perjanjian lama, teman-teman nggak ngerti apa maksud sisilah ini, apa maksud daripada kutukan-kutukan ini. Nah ketika membaca, ada namanya penjelasan scripture interpret scripture. Firman Tuhan menginterpretasikan firman Tuhan. Jadi ada progressive revelation. Jadi kalau PL ini nggak ngerti, nanti di PB ini akan dibukakan. Dia akan menafsirkan perjanjian lama. Atau misalkan teman-teman, misalkan kita baca di dalam perjanjian baru. Nah, nanti di dalam perjanjian baru tulisan-tulisannya Paulus atau tulisan-tulisan Yakobus itu bisa menginterpretasikan. Jadi saling koheren. Jadi scripture interpret scripture. Progressive revelation. Awalnya masih samar-samar. Lama-lama kita akan lihat, selama makin lama makin puncak, makin kelihatan dan digenapi dalam Yesus Kristus. Dan ini mengajar di dalam situ. Keselamatan dulu, mungkin kita nggak ngerti apakah keselamatan ini dari Tuhan atau kita bisa usahakan. Tapi jelas di dalam Kristus anugerah. Itu dijelaskan di dalam Efesus 2, dijelaskan di dalam Roma. Jelas sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan keselamatan. Jadi teman-teman, cara menafsirkan begitu. Kita jujur aja, kalau teman-teman membaca yang namanya novel atau membaca suatu detektif ya, novel detektif, itu kan teman-teman pasti penasaran. Baru di endingnya ketahuan semua. Nah begitulah cerita daripada Alkitab. Ada plot twist, ada alur, ada klimaks, ada semua narasi-narasi ada. Semuanya terjadi dan semua sudah bisa dibaca di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Teman-teman mesti mengerti ini. Sekali lagi, Alkitab tidak bisa kita pakai untuk mencari jodoh. Alkitab tidak bisa kita cari untuk cari pekerjaan. Buka Alkitab terus cari, apa nih yang dimaksudkan? Tidak bisa. Dia tidak mengajar kita seperti itu. Dia mengajarkan apa yang terpenting, yaitu keselamatan. Kita kenal siapa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ini yang paling kita harus pelajari. Maka kita masuk di dalam teologi reform. Yang kedua adalah, apa sih? Yaitu menyatakan kesalahan, yaitu dosa adalah dosa. Teman-teman, dosa adalah dosa. Ini penting loh. Zaman sekarang dosa itu bukan dosa. Dosa itu cuma kelemahan. Kenapa kamu melakukan dosa? Kenapa kamu mencuri?
Kenapa kamu menyontek? Kenapa kamu melakukan perilaku yang pornografi? Jawabannya paling gampang itu adalah saya hilaf. Betul ya? Teman-teman lihat ya pengadilan-pengadilan korupsi. Kenapa? Karena saya hilaf. Atau paling gampang gini, kenapa kamu mencuri? Karena saya mencuri cuma sedikit. Nah ini ada istilah namanya mengecilkan dosa sendiri, membesarkan dosa orang lain. Selalu begitu. Orang berdosa selalu begitu. Ada yang korupsi 1 juta, terus ketangkep. Biasanya bilang begini, Pak, saya cuma korupsi 1 juta loh Pak. Coba lihat tuh, yang di sana-sana tuh, yang duduk di pemerintahan, korupsinya tuh berkali-kali lipat dari saya. Mereka harusnya ditangkap dulu, baru saya. Teman-teman, dosa tetaplah dosa. Dosa adalah dosa, sehingga dosa harus dihukum. Kita nggak bisa tebang pilih. Memang ada kesalahan di dalam pemerintahan, di dalam peradilan, tapi kita nggak bisa mengatakan, oh, karena dia itu jauh lebih berdosa, maka dia layak dihukum dulu, baru saya. Nggak bisa. Kita tahu dosa adalah dosa. Biasakan dosa, kalau orang berdosa, suka menuduh orang lain. Kenapa saya berbuat dosa? Paling gampang, karena teman saya. Atau kalau ada suami istri, karena istri saya. Ya itu saling menyalahkan lah ya. Saling menyalahkan itu terjadi juga di Adam dan Hawa. Saling menyalahkan semua, itu terjadi. Nah ini kalau nggak ada yang bisa disalahkan, apa? Setan. Kenapa? Saya keserupan. Saya hilaf. Nah, hilaf kan masih bisa lah. Serupan, karena tangan saya tiba-tiba gerak sendiri. Gerak sendiri, tampar kamu. Kan nggak bisa, nggak masuk akal. Atau bilang, kenapa kamu malas? Jawaban, karena ada roh malas hadir. Atau zaman dulu saya pernah ketawa ya, ada orang bilang begini, ini maaf ya, pengkhotbah itu suka lucu juga. Ketika ngomongin Nebukadnezar, kan Nebukadnezar itu tinggi hati. Dia langsung bilang, jauhkanlah daripada roh-roh Nebukadnezar, sehingga anak-anak Tuhan jangan bersombong. Kita usir di dalam nama Tuhan, roh-roh Nebukadnezar keluar. Saya bilang, apa hubungannya? Nebukadnezar udah mati. Kenapa dikata-katain? Kenapa ini? Memang dari dulu kita udah sombong. Seolah-olah kesalahan itu dilemparkan kepada manusia, dilemparkan kepada roh-roh. Ya roh-roh bingung, ya lu kayak jatuh sendiri. Teman-teman ada jokes ya sebenarnya. Ada orang mengatakan kalau kita, kenapa sih Adam jatuh dalam dosa, makan buah yang Tuhan larang, akhirnya jatuh. Coba kalau saya jadi Adam, saya nggak akan makan. Teman-teman hati-hati, karena kita lahir dalam keadaan dosa ya. Dalam keadaan dosa. Kita belum mendengarkan tuntas firman Tuhan, mungkin kita sudah makan. Anak saya, itu kalau teman-teman pernah tidur di pastori itu ada bang bed. Tahu ya bang bed? Yang tinggi itu. Anak saya bilang, jangan lompat-lompat, jangan lompat. Saya belum bilang, jangan lompat, dia sudah lompat. Terus dia lompat lagi dengan sukacita, seru. Sedangkan papanya itu skot jantung. Itu lompat, benar-benar lompat dari ya teman-teman bayangkan lah, kasur-kasur tumpukan dia lompat begitu. Artinya apa? Ya sebelum diperintahkan, dilarang pun manusia jatuh dalam dosa, pasti akan melakukan yang salah. Senang, sukacita. Jadi jangan merasa diri kita, gara-gara Adam nih melakukan dosa, kita kena dampaknya. Enggak, kalau kita sekarang jadi Adam itu sampai digoda, bukan Hawa yang digoda, tapi Adam juga mau juga, karena sampai iblis turun tangan, baru akhirnya jatuh. Kita, iblis belum turun tangan, kita sudah jatuh. Nangkap ya? Kita belum, jangan goda saya. Tapi sengaja datang ke dalam tempat-tempat yang tidak benar. Hati-hati di dalam hal ini. Dosa adalah dosa dan firman Tuhan mengatakan setelah dia mengajar firman Tuhan, dia juga menyatakan kesalahan. Dosa ya jelas dosa. Dosa bukan namanya kelemahan-kelemahan, dosa bukan kekhilafan, dosa ya dosa. Dosa perlawanan dan dosa upahnya adalah maut. Kita semua ada di dalam dosa dan kita butuh anugerah. Lanjut ketiga, apa sih tujuan daripada Alkitab yang dia juga selain mengajar, dia juga memperbaiki kelakuan. Poin ketiga ya, memperbaiki kelakuan. Ini bukan hanya pikiran saja, tetapi seluruh teologi reform banyak berkutat di dalam pikiran saja. Jago berdebat. Tapi saya katakan, kita juga harus punya hati, kita punya tindakan, punya segala keinginan untuk melakukan, untuk dikoreksi dan mau dikoreksi. Jadi ini mesti dikoreksi. Nggak cuma yang namanya bagian otak saja. Bukan bagian pikiran kognitif saja. Enggak. Maka kita di-encourage untuk melayani. Teman-teman memperbaiki kelakuan, kita harus sadar. Kita ada bagian-bagian yang salah. Dan Tuhan harus bisa menjadi tuan di dalam hidup kita sehingga mengkoreksi. Teman-teman kalau yang sudah punya rumah ya, rumah terus banyak bocor, banyak ini ya.
Tuhan itu bukan datang ke dalam rumah hidup kita, dalam hidup kita untuk perbaiki bocor. Menambal-nambal kesombongan kita. Dia robohkan. Dia bangun ulang. Roh Kudus itu datang bukan memperbaiki kita supaya kita makin pintar, enggak. Dia akan hancurkan total di dalam hidup kita. Dia hancurkan dan dia bangun ulang di dalam dasarnya firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Sakit nggak? Sakit. Teman-teman ingat nggak di pokok anggur yang benar? Tuhan berkata bahwa Bapa itu adalah pengusaha, sedangkan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang sejati, yang benar. Sejati, cuma satu-satunya. The true vine. Nah, apa yang dikatakan? Kalau misalkan ada yang tidak berbuah, ada yang tidak menghasilkan buah, carang-carang itu diapain? Carangnya itu diapain? Dibersihkan. Artinya digunting, dibersihkan. Supaya apa? Supaya segala nutrisi, segala kebenaran firman Tuhan itu ada. Teman-teman gini, main game tuh dosa gak? Enggak lah, saya juga main game, teman-teman. Saya juga main game. Teman-teman, sekarang main game apa? Di HP itu Fair Fire ya, bener gak sih? Saya udah nggak up to date ya. Teman-teman yang suka main atau PUBG dulu kan itu apalah terserah, itu nggak dosa teman-teman. Dulu zaman saya tuh ada yang namanya game Candy Crush, tahu nggak? Tahu lah ya. Candy Crush pernah main ya, saya juga main. Main Candy Crush tuh nggak apa-apa, tapi main Candy Crush sampai 3 jam itu berbahaya. Apalagi kalau udah punya anak, ada pekerjaan, ada semua, itu berbahaya. Kenapa? Artinya kemalasan terjadi. Sekali lagi main game, melakukan hobi, melakukan segala sesuatu baik. Nah, tapi kalau semua hobi, semua segala sesuatu itu nggak membuat kita tidak melakukan kewajiban kita, itu salah. Maka kita harus diperbaiki, kita harus dibuang. Ini gini, dibuang, diperbaiki kelakuannya. Teman-teman, saya pernah buang sampah. Buang sampah tapi ke bawah. Buang sampahnya ke bawah, akhirnya ke bawah di mobil. Kan orang gila ya, bawa sampah di depan rumah, tetapi akhirnya saya ke bawah sampah sampai keliling-keliling nganter teak. Begitu. Terus apa yang terjadi adalah, saya mikir-mikir, ngapain nih sampah dibawa? Kan nggak guna ya. Kadang-kadang di dalam hidup kita juga seperti ini. Ada kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Kelakuan-kelakuan yang sebenarnya karakter-karakter yang harus diperbaiki. Kita bawa terus di dalam kita melayani Tuhan. Kita bawa terus di dalam kita ikut Tuhan. Capek gak? Capek. Tuhan bilang tanggalkan. Buang semua. Tapi kita masih bawa dan seolah-olah tuh kita paling berjasa bawanya sampah. Kan bawa sampah tuh berat. Terus paling capek, paling berat, paling keren, paling berjuang demi Tuhan. Tapi yang dihasilkan adalah ya sampah itu sendiri. Maka Tuhan mengatakan setelah kamu dinyatakan kesalahan, dia tinggalkan. Tinggalkan segala kesalahan kelakuan kamu yang jahat. Tinggalkan semua. Berubahlah. Lanjut keempat, kegunaan dari Alkitab yaitu mendidik. Nah, ini mendidik, ini bicara tentang training, bicara tentang kita melatih diri. Teman-teman siapa di sini yang tahu yang namanya angkat beban? Angkat beban. Teman-teman bisa nggak angkat beban? Angkat bebannya itu kalau misalkan angkat beban mau 100 kilo, langsung bisa 100 kilo. Ada yang seperti itu? Teman-teman siapa yang ikutin juga gym, ikutin fitness ya? Zaman dulu ngomongnya fitness, zaman sekarang gym. Jadi ada beda karakter. Nah, saya mau mengatakan teman-teman nggak bisa angkat dumbbell, barbell, atau apapun 100 kilo, kalau nggak mulai disiplin. Kalau nggak mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari 5 kilo, 10 kilo, lanjut besar. Kadang-kadang kita anak muda selalu berasa kita mau yang paling hebat. Mau yang semakin lama semakin hebat. Mau yang show off sehingga mau angkat 100 kilo. Nggak bisa. Tuhan didik kita. Tuhan melatih kesalehan kita. Training kesalehan. Kesalehan kita dari hal-hal yang sederhana. Supaya nantinya dipersiapkan untuk melayani yang lebih lagi. Wah, training. Pelayanan asyur kolektan. Itu pelayanan yang bagi beberapa orang mungkin biasa. Tetapi ada beberapa orang yang bergumul dan Tuhan latih supaya dipersiapkan untuk pelayanan lebih lanjut lagi. Saya katakan Tuhan memberikan apa yang pas, apa yang terjadi, apa yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kita mesti lihat ya, di dalam poin 1, 2, 3, 4, mengajar dan mendidik semua yang menyatakan semua, itu harus ada koheren. Kita punya pengetahuan doktrin. Pengetahuan doktrin itu harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Maka kita nggak bisa mengatakan bahwa saya punya doktrin A, tapi kelakuan kita B. Nggak bisa. Doktrin kita keselamatan karena anugerah. Maka segala pelayanan kita adalah pelayanan berdasarkan anugerah. Kita tidak layak. Maka di dalam pelayanan, di dalam praktika kita, kesalehan kita, menunjukkan praktika kesalehan kita juga menunjukkan hal yang sama.
yaitu kesalehan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, baik itu pun juga di dalam pelayanan. Nggak ada adil di dalam pelayanan kita. Teman-teman mesti mengerti di dalam hal ini, 4 kegunaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan 4 kegunaan itu adalah dari Tuhan. Alkitab yang Tuhan nafaskan. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini bagian dari atribut daripada Alkitab. Nah, ini 4 atribut dari Alkitab. Atribut yang pertama adalah berotoritas. Nah, ini teman-teman bisa nggak perlu baca. Ini saya sudah jelaskan juga. Gereja itu tunduk di bawah otoritas Alkitab. Jadi gereja pun nggak bisa di atas Alkitab. Hamba Tuhan pun nggak bisa di atas Alkitab. Semua tunduk di bawah Alkitab. Semua harus bisa dikoreksi. Dan ini yang harus kita pelajari. Bahkan di dalam kita menegur satu sama lain. Menegur ya. Menegur tuh nggak enak ya. Ditegur juga nggak enak. Tapi kalau kita menegur dan ditegur itu harus berdasarkan firman Tuhan. Sorry ya, kenapa kamu nggak boleh berbohong? Kenapa kamu lakukan tindak ini? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi yang negur itu bukan saya, tetapi firman Tuhan yang menegur teman-teman kita, yang menegur kita. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa sembarangan, kita nggak bisa dikatakan, oh sudah, seperti itu. Dan ini juga menceritakan tradisi nggak lebih besar. Ya, gereja kita bukan gereja Sainis, tradisi Imlek itu bukan yang terutama. Dan itu nggak perlu juga. Nggak perlu. Tapi kalau merayakan silakan, tetapi itu tidak menjadi kewajiban. Begitupun juga tradisi-tradisi yang lain dari suku-suku mana, itu tidak menjadi kewajiban. Tapi saya mau mengatakan bahwa firman Tuhanlah yang menuntun, bahkan tradisi, budaya, bisa dikoreksi karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jauh lebih tinggi. Yang kedua, kita bicara tentang kecukupan daripada Alkitab. Ini bicara Alkitab itu cukup bagi manusia untuk mengerti keselamatan di dalam dunia ini. Cukup. Kita nggak perlu buku apapun. Kita nggak perlu tambahan suplemen. Kita punya Alkitab ini. Keseluruh Alkitab ini kita punya. Kita baca, renungkan firman Tuhan. Itu cukup. Kita nggak perlu lagi yang namanya kita buku-buku yang lain, tambah-tambahan. Tambah-tambahan bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Walaupun itu sangat berguna juga. Tetapi itu nggak menjadi standar atau menjadi mandatori di dalam kita mengerti keselamatan. Memang ada teks-teks Alkitab yang sulit. Teks-teks Alkitab itu ada yang sulit. Beberapa teks ada yang sulit. Itu butuh namanya commentary, butuh study Bible. Cuma untuk berbicara keselamatan, Yesus mati untuk saya. Itu penting. Teman-teman lagu ini kan, tahu ya? Yesus mati untuk saya. Nggak tahu ya? Jesus love me, this I know. Ya kan, tahu kan? Itu kan simple kan? Itu cukup. Cukup, artinya memang di dalam Alkitab ada. Tetapi sekali lagi, kalau kita sudah percaya firman Tuhan, kita diminta untuk bertumbuh. Kita akan makan ini Alkitab, kita akan kunyah ya, makan ya, seperti gambaran makan itu, karena ini bernilai seperti rusa yang rindu air, sehingga diminum, dimakan, supaya apa? Supaya kita makin lama makin tumbuh. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya bukan bicara kita makin pintar secara matematika, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam mengenal siapakah Tuhan. Jadi ini cukup ya. Cukup. Ketiga, kita bicara lagi, yang ketiga adalah kejelasan di dalam Alkitab. Alkitab itu jelas. Nah, kita nggak perlu yang namanya abrakadabra, kita nggak perlu magic word. Kita nggak perlu yang namanya contoh ya, misalkan kita main teka-teki. Teka-teki, tahu ya teka-teki? Ya Alkitab tuh ada yang bikin teka-teki, bikin crack the code. Misalkan ya, ini bahasa, anggap aja ini bahasa Ibrani atau bahasa Greek. Teman-teman, misalkan A itu 1, B itu 2, C itu 3. Lalu kita bikin kode-kode yang ada di dalam silsilah Tuhan Yesus, atau silsilah yang namanya silsilah Adam. Terus kita bikin nih, misalkan ada Aleph, Bet, Gmail, apa semuanya itu ditulis semua. Dan kita bikin, ini kode rahasia, kode apa? Kode akhir zaman. Matilah kalau kayak gitu. Kita nggak diminta untuk belajar seperti ini. Alkitab jelas memberikan pesan keselamatan bahwa Yesus Kristus mati bagi kita dan Kristus bangkit bagi kita, dan kita dapat keselamatan. Tidak perlu password, tidak perlu magic word yang seperti saya tuliskan untuk membaca Alkitab, dan kita tidak perlu yang namanya hal-hal lain untuk mendukung. Kita tidak perlu konsili gereja. Dalam konteks ini konsili gereja membantu kita untuk menafsirkan, tetapi konsili gereja tidak lebih tinggi daripada Alkitab. Cukup Alkitab jelas. Kita nggak perlu namanya baca Harry Potter, baca ini. Enggak, Tuhan terjemahkan semuanya, Tuhan ada di dalam firman Tuhan ini. Yang keempat, berbicara tentang necessity, keharusan. Firman Tuhan itu dibutuhkan. Tuhan berikan kita Alkitab, dan Alkitab itu bukan ganjelan
pintu ya, nggak sopan. Ganjelan tidur, nggak. Itu menjadi kebutuhan, keharusan bagi manusia untuk kenal siapa Allah yang sejati. Teman-teman kalau makan ya, makan tuh perlu ada makanan yang bernutrisi. Teman-teman nggak bisa makan sembarangan. Ada karbohidrat, ada lemak juga, ada glukosa, ada komposisi yang sesuai. Nah, di dalam mempertumbuhkan pertumbuhan rohani, Alkitab menjadi makanan kita. Seperti mana yang diturunkan oleh orang-orang Mesir, orang-orang Israel di zaman Mesir, itu juga adalah firman Tuhan. Kita mendapatkan firman Tuhan. Mendapatkan firman Tuhan untuk kita bertumbuh. Teman-teman kalau misalkan ada orang kerdil, ada orang yang stunting, orang yang nggak bertumbuh, dia tubuhnya pendek. Apa yang terjadi? Kita bilang something wrong. Something wrong ya. Something wrong dengan tubuhnya. Bayangkan juga kalau di dalam gereja ya, ikut gereja terus, datang ibadah, bahkan on time. Tapi kelakuannya sama seperti orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita pertanyakan, loh kamu ini secara fisik datang ke gereja, secara fisik kamu ikut liturgi ibadah, kamu kasih persembahan, kamu duduk dengerin firman, tetapi kamu nggak mengalami pertumbuhan. Jadi saya katakan, kita nggak bisa mengatakan sudah kita datang ke gereja pasti bertumbuh. Enggak. Baca firman Tuhan itu menjadi keharusan bagi kita bertumbuh. Nah, kita ini kita mesti lihat ya. Di dalam kita membutuhkan Alkitab ya, kita butuh Alkitab. Jadi setiap Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, sekali lagi ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Maka butuh study Bible, butuh yang namanya para ahli, butuh bahasa-bahasa ahli dengan konteks. Tetapi untuk secara garis besar itu bisa. Nah teman-teman kita mesti lihat ya, di dalam sejarah penulisan. Ini boleh sebelum next, atau next saja. Siapakah penulis daripada Alkitab? Nah kita lihat penulis daripada Alkitab, kita mulai dari Perjanjian Lama. Para nabi menuliskan Perjanjian Lama. Berapakah jumlah kitab di dalam Perjanjian Lama? Berapa? 39. Berapakah jumlah di dalam Perjanjian Baru? 27 total ada berapa? 66. Ya, oke, 39 di Perjanjian Lama, dan para nabi lah yang menuliskan Perjanjian Lama. Majority, ada juga yang namanya raja, ada juga yang namanya orang-orang. Nah, kita lihat nih di dalam penjelasan. Mari poin berikutnya, kita mesti lihat syarat bagi orang yang melakukan firman Tuhan atau nabi yang memberikan nubuatan, ada syaratnya. Kita lihat di dalam Ulangan 13 ya. Teman-teman kita boleh baca bergantian Ulangan 13. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ini bagaimana ujian, apakah ini nabi benar atau enggak? 1 sampai 5 saya 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ayat kedua, teman-teman. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi ini atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu yang dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sekarang kita lihat lagi di dalam Ulangan 18, teman-teman. Ini kita baca juga ya. Ulangan 18. Kita baca bergantian 15 dan 22 sampai 22. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 16. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik.
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, lihat 1:21 dan 22, jika sekiranya kamu berkata dalam hati, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22 nih jawabannya. Nah, teman-teman, ini salah satu kriteria yang kita mesti pelajari. Nabi berfirman. Nabi itu akan dibangkitkan di antara kita. Dan ketika Nabi itu melakukan nubuat, membawa kita ke dalam kesesatan, kita harus tahu bahwa Nabi itu harus dihukum. Tapi Nabi itu kalau dia berkata, dan dia melakukan nubuatan, melakukan suatu mujizat, dan itu terjadi, kita harus percaya. Nah, itu semua digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, ini mau menjelaskan kepada kita, semua penulis-penulis firman Tuhan ini, terutama perjanjian lama, itu juga dikoreksi. Ada patokannya. Jadi nggak sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan kita katakan, oh inilah Nabi, mentang-mentang dia dapatkan suara Tuhan, langsung kita percaya. Nggak bisa, nggak ada yang bisa klaim gitu. Lalu kedua, kita lihat di poin berikutnya, panggilan sebagai Nabi. Nah, ini panggilan. Nah, kita lihat di dalam Yeremia. Nah, dalam Yeremia 1 ayat 4-10, kita nggak perlu baca, tapi saya akan menjelaskan bahwa di dalam panggilan ini, Yeremia itu sejak dari kandungan sudah mengenal Allah. Dan Allah mengenal Yeremia. Maka di dalam penunjukan Yeremia menjadi nabi, Tuhan tidak salah. Nah, kita lihat sedikit, kita quiz sedikit ya. Quiz sedikit. Teman-teman, tidak semua penulis Alkitab itu adalah nabi dalam perjanjian lama ya. Ada yang bukan nabi. Contoh. Teman-teman bisa tebak, ada yang peternak, penggembala. Siapakah itu? Ini Bible reading. Oke, terlalu susah ya. Oke. Siapakah penulis Alkitab yang adalah raja? Ya, Daud dan Salomo. Oke ya, gampang. Siapa penulis Alkitab yang adalah pejabat negara? Daniel, betul. Salah satunya lagi, ada satu lagi. Depannya N. Nehemia. Dia itu adalah juru minum. Nah, kalau tadi yang peternak siapa? Siapa peternak? Depannya A. Amos. Jadi, nggak semua itu jadi nabi. Nggak semua profesi, setiap profesi bisa Tuhan panggil jadi nabi. Dalam konteks ini ada Amos, ada Lewi, ada Hakim juga ada yang jadi nabi, penulis Alkitab. Jadi nggak semuanya. Teman-teman lihat, ini ada suatu keindahan, Tuhan bisa pakai apapun. Nah, sekarang ada tuduhan ya. Kalau Tuhan pakai semua orang-orang gitu, kalau semua orang itu Tuhan pilih begitu, apakah Tuhan itu kredibilitasnya bagaimana? Teman-teman, kita mesti mengerti ya gini, argumentasi ya. Allah yang maha kuasa tidak takut firman-Nya itu diselewengkan. Ngerti ya? Allah yang maha kuasa tidak takut kalau yang ditulis itu adalah seorang peternak yang nggak dihargai. Allah yang maha kuasa tidak perlu selalu yang nulis itu raja. Dia bisa pakai siapapun untuk menuliskan firman Tuhan dan Tuhan memberkati orang tersebut. Jadi Allah yang maha kuasa sanggup dan menjaga dan mempreserve tulisannya dia, menjaga supaya orang-orang itu tahu bahwa Allah itu sanggup menjaganya. Jadi nggak harus. Bayangkan kalau tulisannya itu harus dari seorang orang yang di dalam elitism. Nggak bisa. Itu terlalu berbahaya. Yang ketiga, boleh next slide. Dalam ketiga itu Nabi apa sih? Berkata mewakili Allah. Di dalam Yeskiel 3 ayat 4-11 kita nggak perlu menjelaskan. Yeskiel itu dipanggil Tuhan. Jadi ada panggilan. Nabi itu adalah orang yang mewakili Tuhan berbicara kepada umatnya. Nabi. Ini nabi ya. Kita bicara nabi. Ini nabi. Dia mewakili Tuhan. Dia bicara ke umat. Tapi kita lihat juga ada namanya imam. Imam berbeda. Imam itu adalah mewakili umat. Nah, ini umat berbicara kepada Allah. Ada perbedaannya. Nabi berarti dia tahu isi hati. Isi hati dari Tuhan. Dan Tuhan bicarakan. Wah, teman-teman, kalau jadi nabi berat loh.
Jangan coba-coba ya. Ini jabatan yang sudah stop. Tapi bayangkan di zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama, bayangkan teman-teman dipanggil untuk berbicara atas nama Tuhan. Bayangkan teman-teman disuruh menghadap presiden. Presiden kita, langsung kita, inilah suara dari firman Tuhan. Langsung kita berani ngomong begitu. Teman-teman akan mikir, ini Tuhan salah pilih kayaknya. Kayak pilih yang Pak Jeko aja ya. Urusan-urusan begitu Pak Jeko aja. Atau urusan yang lain. Enggak. Itu ngeri loh. Jadi seorang yang tidak punya status, ketika Tuhan tunjuk dia jadi nabi, dia harus berbicara demi nama Tuhan. Dan Tuhan utus dia untuk berbicara kepada raja-raja. Contoh Elia. Elia itu bicara ke Ahab. Bayangkan tuh. Elia bicara ke raja. Musa bicara kepada Firaun. Jadi itu suatu yang menggetarkan. Tetapi ini adalah suatu panggilan supaya nabi itu benar-benar berbicara demi nama Tuhan. Jadi nggak bisa sembarangan. Lalu kita lanjut lagi poin kedua. Nah ini poin kedua. Ini perjanjian baru tadi kita sudah bilang ada 27 kitab atau surat, beberapa surat. Ini adalah para rasul dan saksi mata yang menuliskan perjanjian baru. Nah ini masuk poin pertama, ada Sif menjadi anak Allah. Ini saya mau bicarakan Ibrani 1 ayat 1-2. Boleh kita baca Ibrani 1, ini ayat favorit juga, Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, saya 1, teman-teman 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ayat 2. Jadi perjanjian lama Tuhan pakai banyak cara, Tuhan pakai banyak orang. Tuhan bicara dengan perantaraan nabi-nabi, plural, jamak. Tapi pada ayat kedua Tuhan pada zaman akhir zaman ini Tuhan bicara kepada perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus yang berhak atas segala sesuatu. Jadi ini adalah klimaks daripada Revelation. Tuhan berbicara langsung melalui Kristus Yesus dan apa yang dilakukan itu adalah melalui pribadi dan karyanya. Kita nggak bisa lepas pribadi dengan karyanya, karya Yesus. Karyanya nggak bisa lepas dari pribadinya. Teman-teman, saya satu contoh ya teman-teman, kenapa kita perlu pribadi Yesus dan juga karyanya? Untuk bisa menyelamatkan menyelamatkan kita, Yesus Kristus harus berpribadi duinatur, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yaitu juga harus manusia. Secara pribadi, dia harus duinatur, Allah dan dia juga manusia. Pribadi. Kenapa pribadi ini harus ada, Allah juga manusia? Karena keselamatan itu harus bisa diselesaikan, karya keselamatan itu harus bisa diselesaikan di dalam Allah dan juga manusia. Kenapa? Karena yang bersalah itu adalah manusia. Teman-teman, yang bersalah itu manusia. Maka manusia yang harus menebus. Tetapi satu sisi, siapakah manusia yang sanggup menerima murka Allah yang menyala-nyala? Nggak sanggup. Maka manusia itu juga harus Allah. Lihat ya, karya penebusan tidak bisa lepas dari pribadinya. Pribadinya nggak bisa lepas dari karyanya. Dua-dua hal ini berjalan bersama-sama. Kita nggak bisa menerima pribadi saja, saya mau pribadi saja, tapi menolak karya nggak bisa. Kita harus percaya duinatur Yesus, dia sekaligus Allah. Ini contoh ya, ilustrasi paling gampang teman-teman. Kalau saya misalkan ada orang utang misalnya 1 juta, mungkin dengan harta kekayaan teman-teman sekalian bisa membayar. Tapi bayangkan ada orang yang hutang 1 juta dan orang itu bukan cuma satu, orangnya itu ada 1 triliun. Kita nggak bisa melunasi segitu banyak, walaupun cuma enteng kecil 1 juta satu orang, tapi kalau ada triliunan orang, kita nggak mungkin, kita nggak sanggup. Maka sama, hutang dosa itu berat, besar. Kita nggak bisa menggantikan orang dan kita juga bangkrut, maka perlu Allah yang kaya dengan kekayaan rahmani memberikan pengampunan dosa, memberikan kekayaannya kepada kita sehingga kita bebas dari hutang-hutang dosa. Nah, ini menjelaskan pribadi dan karyanya dan juga bagaimana kita percaya utuh di dalam Yesus Kristus. Nah, kita masuk lagi ke dalam bagian hal ini yaitu kedua. Nah, penulisnya itu adalah saksi mata. Ini 2 Petrus 1 ayat 16-21. Petrus adalah saksi mata yang menuliskan itu, dia menciptakan segala sesuatu.
Nah, kita lihat, ini sedikit introduksi aja ya di dalam hal ini. Markus, Injil Markus itu, Markus itu bukanlah seorang rasul. Jadi rasul itu adalah Matius dan juga Yohanes. Lukas dan Markus bukanlah rasul. Dia mendapatkan dari first source. Markus itu mendapatkan kesaksian itu dari Petrus. Dia pergi bersama-sama melayani Petrus dan dia menuliskan firman Tuhan atas dasar testimoni dari Petrus. Maka ini sah, teman-teman. Lukas berdasarkan testimoni dari Paulus yang hidup sejaman dengan Yesus, dan Paulus itu mendapatkan penglihatan Yesus sehingga dia berhak menjadi rasul. Teman-teman mesti melihat begitu ya. Ada yang satu bagian yang kita tidak tahu siapa penulisnya, yaitu kitab apa? Ibrani. Kenapa tetap dimasukkan? Karena tidak bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan. Itu adalah khotbah yang Tuhan berikan, dan circular gini ya. Circular. Jadi itu, ini kan dulu nggak ada mesin fotokopi. Tetapi naskah-naskah Markus dan Ibrani itu beredar di sekeliling orang percaya. Dan mereka percaya bahwa ini adalah benar Tuhan yang menjaga. Oke, di dalam hal ini, saksi mata di dalam hal ini. Jadi nggak boleh sembarangan orang yang menuliskan, semua adalah saksi mata dan beberapa sumber daripada orang-orang yang first source. Yang ketiga, bahwa Paulus juga menuliskan firman Tuhan. Nah, di dalam surat-suratnya, ini juga adalah bagian firman Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika, teman-teman lihat 1 Tesalonika, bagaimana Paulus sendiri pun mengklaim bahwa tulisan dia adalah tulisan firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2, kita baca bergantian. Oke, kita baca bergantian 13, kita gantian sampai kepada ayat ke-16. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. 14. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Teman-teman, ayat 13 sampai ke 16, 13 dan 16 menjadi penjelasannya bahwa apa yang tulisan daripada Paulus adalah firman Tuhan. Dia mengklaim demikian. Jadi nggak bisa katakan, oh ini cuma tulisan Paulus. Enggak. Ini adalah firman Tuhan dan jelas sekali otoritasnya berasal dari Tuhan. Kita lihat lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 dan 2. Nah, kita bisa baca juga, saya 1, teman-teman 2, nanti saya 8. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kami turuti. Tapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat kedua. Nah, ini petunjuk-petunjuk, artinya surat-surat atau instruction. Nah, saya lompat ke dalam ayat ke-8. Karena siapa yang menolak ini, instruksi ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya, dalam hal ini adalah firman Tuhan. Tuhan menyatakan dan kita harus percaya tulisan-tulisan yang firman Tuhan. Dan ini dalam surat Petrus juga ya, surat Petrus. Nah, kita 2 Petrus, teman-teman bisa lihat 2 Petrus 3. Saya bacakan ayat 15 dan 16 saja. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, lihat ya ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imamnya memutar balikan menjadi binasa,
kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisannya lain. Ini mau mengatakan bahwa ternyata Rasul Petrus pun mengklaim otoritas dan firman Tuhan daripada surat-surat Paulus. Oke ya, dari hal ini. Ini semua keutuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, terutama perjanjian baru banyak sekali yang diserang. Dan perjanjian lama, sebenarnya perjanjian lama nggak terlalu banyak diserang karena kita sama dengan orang Yahudi. Jadi nggak ada klaim. Permasalahan terbesar adalah perjanjian baru. Perjanjian baru tuh banyak yang meragukan apakah tulisan asli atau enggak. Kita percaya bahwa ini adalah tulisan yang Tuhan benar-benar ilhamkan. Tuhan pakai yang namanya human, manusia, menjadi aktor yang menuliskan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide terakhir, teman-teman. Slide terakhir. Dari manakah Alkitab mendapatkan otoritas? Nah, teman-teman, kita mesti lihat dari manakah itu. Nah, boleh next. Apakah dari bukti-bukti ilmiah? Apakah dari gereja? Apakah kesaksian orang-orang, dari Tuhan, atau dari arkeologi? Menurut teman-teman dari mana? Otoritas dari mana? Bukti-bukti Alkitab, bukti-bukti ilmiah? Gereja? Wah, gereja mesti juga bagian nih. Kesaksian dari Tuhan atau arkeologi? Memang dari bukti-bukti ilmiah kita bisa mendapatkan otoritas, tapi seluruh otoritas itu ada di dalam Tuhan sendiri yang berotoritas. Kalau Tuhan nggak menyatakan, kalau nggak Tuhan yang memberitahukan, maka kita tidak akan mengetahui otoritas ini. Nih saya kutip di Westminster Convention, boleh next. The authority of the Holy Scripture, for which is ought to be believed and obeyed, depend not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself, the author, therefore it's be received. Because it is the word of God. Ini di Westminster Confession of Faith dikatakan jelas kali ini dari Tuhan. Lalu gimana dengan bukti-bukti ilmiah? Bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti dari kesaksian-kesaksian atau arkeologi. Itu membantu kita untuk membuktikan. Nah teman-teman gini, kalau misalkan arkeologi, penemuan arkeologi itu tidak membuktikan apa-apa. Dia nggak bisa membuktikan atau mengklaim bahwa kejadian itu tidak ada. Contoh ya, misalkan spidol ini. Bayangkan kalau spidol ini 1000 tahun ke depan, ini punah. Nggak ada yang pakai spidol lagi karena kemajuan teknologi. Bayangkan demikian. Kita nggak bisa, kalau misalkan ada orang di masa depan 1000 tahun ke depan itu nggak pernah mendapatkan bukti otentik spidol ini, langsung orang itu sebagai arkeolog berkata, karena saya tidak pernah menemukan fosil daripada spidol ini, maka spidol ini nggak eksis. Nggak bisa begitu. Cara pikirnya bukan begitu. Cara pikirnya adalah, apa yang ditemukan di arkeologi justru membantu menemukan. Yang belum ditemukan bukan berarti tidak terbukti. Maka maksud saya, yang belum ditemukan belum tentu terbukti. Salah satu contoh ya, ada namanya Selambi Salomo. Selambi Salomo itu yang membicarakan kepada kita apa? Ada tempat mereka bersama-sama untuk itu nggak pernah ditemukan. Sampai akhirnya seorang arkeolog pada abad 20 menemukannya. Lalu juga contoh ya, ada Dead Sea Scroll, itu juga sama. Itu adalah gulungan laut mati yang menjelaskan kepada kita keutuhan dari kitab Yesaya. Firman Tuhan. Dan itu ditemukan pada abad ke-20, baru-baru ini. Itu utuh. Dan banyak yang belum ditafsirkan, nggak bisa, karena nggak bisa dibaca, dan kita nggak mengetahui tulisan-tulisannya itu bahasa-bahasa yang dipakai. Artinya pertemuan arkeologi itu nggak menganulir bukti sejarah. Contoh lagi misalkan Yeriko. Kota Yeriko tuh nggak pernah ditemukan. Tapi dituliskan di dalam Alkitab, tahu ya kisah Yeriko. Tetapi baru-baru ya abad 19, abad 20 ditemukan kota yang mirip Yeriko. Tidak adanya kota Yeriko di dalam arkeologi bukan berarti tidak sama dengan tidak adanya Yeriko. Berbeda. Kita nggak bisa melakukan silogisme terbalik. Lalu berbicara tentang yang namanya bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah itu membantu kita. Ini pendekatan ilmiah ya, mendekati bagaimana kita mengerti pembuktian dari serangan-serangan juga dari Alkitab itu pakai bukti-bukti ilmiah itu bisa. Kalau di dalam yang namanya Alkitab itu memang tulisan aslinya tidak pernah ditemukan.
kita cuma mendapatkan namanya manuskrip. Dan di dalam manuskrip itu, ada begitu banyak manuskrip yang ditemukan. Dan manuskrip itu tidak saling bertentangan secara teologis. Dia hanya salah-salah typo-typo sedikit yang seperti di belakang dari grupnya Retno. Tetapi maksud daripada semuanya bisa. Coba contoh ya teman-teman. Kita coba pakai satu penjelasan yang bagaimana semakin banyaknya manuskrip itu menolong kita. Misalnya kata-kata paling gampang deh. Ini misalkan ada bintang. Nah, misalkan nih kita masuk manuskrip seperti ini. Kita bingung kan, apa maksud dari sini? Tapi manuskrip kedua, ternyata seperti ini. Teman-teman udah bisa tebak kira-kira? Belum tentu Budi, bisa juga bodoh. Sabar. Sabar, temen nafsu banget. Terlalu cepat kalian. Saya sambil ini manuskrip kedua kan. Udah mulai kelihatan? Kelihatan apa kalian? Ketiga. Saya lagi berusaha membuat karangan indah ya. Nah ini langsung I ya. Langsung ketahuan ya. Udahlah saya nggak usah lanjutkan ya. Teman-teman bisa ya. Jadi manuskripnya. Sekarang teman-teman, semakin banyak manuskrip, semakin berotoritas gak? Bukan berotoritas, semakin kredibel gak? Ini ternyata manuskrip itu ribuan manuskrip. Dan kalau dijabarin kita akan ketemu main puzzle words, jigsaw gitu, ketemu. Apa meaning daripada Alkitab, dari frase-frase ini. Kita clear semuanya itu. Karena manuskrip itu begitu banyak. Bayangkan kalau cuma punya satu kopi doang. Kita nggak tahu ini Budi, atau Bude, atau Budo, atau Babi, atau apa. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa semua kan. Intinya adalah Tuhan juga memberikan manuskrip. Dan manuskrip itu justru mempertahankan inti dari firman Tuhan. Bukti teologis yang ada. Nah ini cara metodologi ilmiah ya, menafsirkan. Teman-teman kalau misalkan contoh ya, pembuktian historis juga ya, pembuktian ilmiah itu bisa membantu kita. Teman-teman, kalau misalkan, siapa yang di sini dari Sumatera? Sumatera. Bayangkan kalau misalkan ada orang hidup dari 100 tahun kemudian berkata bahwa gunung di Sumatera namanya Gunung Merapi itu meletus. Teman-teman percaya gak? Saya nggak salah geografi kan ya. Misalkan 100 tahun kemudian ada yang mengklaim bahwa di gunung di daerah Sumatera itu meletus, yaitu Gunung Merapi. Teman-teman percaya gak? Kenapa? Ada gunung apa? Ada Gunung Sinabung yang masih meletus, masih ini. Ada juga gunung yang lain, ada Gunung Toba. Oke? Ada, kamu nggak tahu berarti. Itu pernah meletus pada zaman dulu. Jadi saya lebih Sumatera daripada kalian. Itu terjadi, jadi ada bongkahannya. Saya kesana ke Balige, teman-teman. Saya dapat ceritanya. Jadi teman-teman gini, nggak mungkin orang yang konteks jauh, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu bisa menuliskan firman Tuhan. Contoh ya, ini sedikit preview, kita akan belajar nanti apologetics di dalam bulan April ya, teman-teman berharap ini. Kalau misalkan ya, saya di dalam pembicaraan ini tiba-tiba lagi bicara firman Tuhan ini, ada yang mencatat, ada yang merekam, ada yang juga mungkin tidur atau apa, terserah lah itu apa. Tiba-tiba ya, saya dibunuh sama seseorang, mati. Ada seorang yang dengki sama saya, siapa di sini nggak tahu, terus tusuk saya mati. Terus masuk ke dalam berita kabar bahwa pendeta GRI bernama Peter Kurnia mati ditusuk jemaatnya. Langsung semua syok, akhirnya tersimpan lah. Bayangkan tuh berita sudah selesai semuanya, syok semua udah gitu. Bayangkan 600 tahun kemudian ada orang di Malaysia berkata Pak Peter tuh nggak mati.
Pak Peter itu kabur, terbang. Ketika ada orang yang mau tusuk, dia menghilang. Nah teman-teman, lebih percaya orang di Malaysia itu atau kesaksian dari orang-orang yang menuliskan saya pernah ditusuk atau surat kabar pada zaman itu? Padahal orang di Malaysia itu mengaku dia dapat klaim dari Allah. Itu klaim loh, dari Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena secara geografis berbeda. Saya tinggal di Indonesia, dia tinggal di Malaysia. Nggak mungkin. Lalu apa? Dia cuma satu. Dia bukan satu. Secara rentang waktu juga berbeda. 600 tahun. Nggak mungkin. Terus ketika saya mati misalkan, tulisan-tulisan saya, berita-berita kabar itu tertulis. Teman-teman di sini. Ada surat kabar. Nggak bisa cuma klaim satu orang saja. Nggak bisa. Sama seperti kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus, nggak bisa ada orang di tanah Arab. Teman-teman tahu maksudnya? 600 tahun kemudian mengklaim dapat wahyu dari Tuhannya, yang disebut Tuhan, mengklaim bahwa Yesus nggak pernah mati. Pergi ke sini. Kalian kalau percaya itu, berarti secara bukti ilmiah itu tidak masuk akal. Secara historis 600 tahun. Yang ngomong itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, orang Arab. Beda budaya. Secara yang namanya rentang waktu pun jauh, 600 tahun. Nggak kredibel, nggak bisa. Maka teman-teman, pembuktian ilmiah itu mendukung otoritas. Tetapi bukan sebagai otoritas yang paling tinggi. Otoritas dari Allah sendiri yang memberikan penjelasan bahwa firman Tuhan itu dari Allah. Ada slide terakhir kah? Apa saya ke-delete? Slide terakhir? Tidak ada, oke. Di dalam bagian kita mesti lihat. Jadi kenapa sih Alkitab itu unik? Karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan inspirasikan atau Tuhan berikan, Tuhan nafaskan kepada kita. Supaya kita apa? Supaya kita tahu siapakah juru selamat kita, siapakah tahu Allah kita. Dan hanya di dalam Alkitab saja kita mengenal siapa Allah kita. Itu kenapa unik? Teman-teman bagus juga tadi jawabannya. Kenapa itu unik? Kita mengetahui kitab yang paling tua itu bukan Alkitab. Teman-teman tahu kitab yang paling tua itu apa? Kitab di dalam agama yang lebih tua daripada Kristen. Ya minimal orang Yahudi ya. Tapi sebelum orang Yahudi juga ada. Jauh sebelum kekristenan lahir itu ada Buddha. Itu jauh lebih tua daripada Alkitab. Jadi keunikan Alkitab bukan berdasarkan usia lebih tua. Enggak lebih tua. Itu enggak menjadi suatu keunikan. Karena agama Buddha itu jauh lebih dulu daripada agama Kristen. Jadi kita enggak berdasarkan siapa lebih senior. Enggak. Kita berdasarkan firman Tuhan yang mengklaim dan dibuktikan. Ya, di dalam hal ini. Dan kita juga mesti mengerti di dalam Alkitab itu. Nah ini sebagai informasi aja. Alkitab itu ditulis oleh 40 orang. Dalam rentang waktu kira-kira 3.000 tahun ya. Dan benang merahnya itu semuanya ke dalam Yesus. Ini membicarakan semuanya ke dalam Yesus Kristus. Fix. Semua penggenapannya membicarakan kepada Yesus Kristus. Dan ini impossible. Kalau bukan Tuhan yang menuliskan, bukan Tuhan yang menginspirasikan. Itu impossible. Hanya Tuhan yang mampu, dan sekali lagi 40 orang ini bukan dirasuki oleh arah. Di keserupan, enggak. Tetapi benar dia diinspirasikan, karakter-karakternya tetap ada. Nah, ini pembahasan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mengenai doktrin Alkitab, pengantar, mengapa Alkitab itu unik. Silakan Ralfi. Kalau bicara mengenai Alkitab dan otoritas, mungkin selalu teringat sama konfliknya gereja Katolik dan Protestan mengenai otoritas tertinggi, apakah tradisi atau gereja itu dengan Alkitab. Beberapa bulan kemarin kan ikut Bible Project-nya Depok dan baca Yohanes 2:1-25 kan, Pak. Sebenarnya sudah pernah baca juga, cuman teringat kembali dan kembali penasaran lagi kan, Pak. Kan dibilang masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu gitu. Terkadang dipakai teman-teman yang Katolik buat bilang kalau sebenarnya ya Alkitab itu belum sepenuhnya fix gitu. Jadi
untuk dipakai sebagai otoritas tertinggi itu dirasa kurang gitu. Dan juga Alkitab dikanonkan oleh gereja kan. Nah di situ mereka menilai bahwa gereja mempunyai otoritas tertinggi karena dia yang mengkanonkan kitab itu sendiri kan. Mungkin bisa contoh kayak undang-undang lah ya, yang punya otoritas kan yang membuat undang-undang, jadi undang-undang itu bisa berubah gitu kan. Dan kemudian saya juga sebenarnya agak bingung ini, maksudnya tradisi yang diperdebatkan selama ini itu apa gitu, dan apakah gereja reform sendiri itu sebenarnya melakukan tradisi-tradisi juga yang dipunyai oleh Katolik ataukah enggak, maksudnya tradisi seperti apa sih gitu kok yang maksudnya yang sampai dibilang tradisi gereja lebih tinggi dari Alkitab, sementara kita orang Protestan tuh bilang ya otoritas tertinggi itu adalah Alkitab itu sendiri gitu. Cuman dari beberapa perdebatan yang enggak habisnya ini kan berarti kan mereka punya argumen dan fondasi yang kuat juga kan kok. Nah kita sebagai orang Protestan dan secara spesifik bergereja di Reform ini kok, maksudnya bagaimana kita mengatasi atau ya kita berapologetik maksudnya apa namanya menanggapi lah kok masalah sekolah Itu skriptura itu. Di dalam grup itu ya ada discussion, seru juga berarti ya. Iya. Saling bertanya-bertanya begitu ya. Terus jawaban di grup bagaimana? Itu bukan di grup sih kok, maksudnya ini pribadi sih kok. Di gitu. grup nggak ada. Gitu. Oh nggak ada lagi, lebih berat lagi di grup ya pergumulannya. Jadi teman-teman gini, kita ini sedikit menyinggung kanon ya, kanon Alkitab, kanon Alkitab. Jadi tradisi yang dimaksudkan atau Alkitab yang dipakai dengan Katolik dengan kita tuh dengan Katolik dengan Protestan itu berbeda. Katolik itu menambahkan beberapa masa di antara. Dia ada namanya Ester kedua, ada kitab Esra juga, saya juga belum clear. Jadi ada nama-nama yang ditambahkan. Tujuannya apa? Supaya untuk menjembatani sejarah antara perjanjian lama menuju perjanjian baru. Kan ada masa 400 tahun. Nah, masa 400 tahun itu Tuhan diam. Tuhan tidak ada firman dari PL ke PB. Ada Makabius, ke 1, 2. Nah, itu untuk menselaraskan, mengkontinu, nah, Katolik menambahkan. Tapi permasalahan dari tambahan Deuterokanonika itu ternyata apa yang terjadi? Teologinya bercampur. Teologinya dikatakan bahwa yang bisa menghapus dosa itu ternyata bisa manusia atau seorang hamba Tuhan. Itu berbeda. Lalu juga banyak berbicara tentang pengusiran setan. Maka kalau teman-teman nonton The Nun atau Conjuring, benar ya, The Nun dan Conjuring, teman-temannya, itu selalu di dalam yang namanya mengusir setan itu harus tahu namanya. Dari namanya kita bisa mengusir. Nah itu berdasarkan okultisme diajarkan di dalam yang namanya Katolik. Nah ternyata beberapa doktrin-doktrin itu nggak sesuai dengan di perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dan lebih hebatnya lagi, Yesus Kristus tidak pernah ya, menuliskan, tidak pernah mengkutip dari 4 bagian itu. Oke? Petrus dan Yudas pernah mengutipkan dari kitab Enok. Gini ya, saya ambil dari Pendeta Jethro. Buku matematika, ini contoh ya, ini nggak dari Pak Jethro, tapi cara berpikirnya sama. Buku matematika itu berguna. Tetapi berguna lah, ya kan? Teman-teman berguna kan ya? Nggak lupa ya. Pasti berguna kan? RPUL, teman-teman belajar RPUL, RPAL nggak? Zaman kita sejaman ya. RPUL dan RPAL itu kan berguna ya, tetapi itu tidak profitable, tidak membawa kita, bukan profitable, tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Kita belajar kitab Enok, kita belajar kitab Makabius, kita belajar kitab Petrus itu berguna, tetapi tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Ngerti ya? Baca nggak apa-apa. Dan memang kutipan-kutipan Paulus, kutipan-kutipan dari Petrus, kutipan dari Yudas juga banyak ambil dari situ dan diridim, dijelaskan yang benar. Oke ya, jadi kita menolak kitab-kitab Deuterokanonika. Lalu apa sih, bagaimana dengan kan yang menyusun Alkitab yang bikin kanonisasi gereja? Gini, kanonisasi itu sudah ada dari Alkitab itu sendiri. Jadi gini, Alkitab itu cuma akhirnya diteguhkan di dalam konsili. Jadi teman-teman bisa beda ya. Bukan Alkitab yang ditulis, gereja tuh cuma memvalidasi stempel.
Beda ya, jadi beda. Beda bukan oh ini masuk nih, kitab ini masuk, kitab Makabeus nggak masuk, kitab ini. Enggak, justru di dalam gereja-gereja apostolik, berarti gereja-gereja yang dibangun oleh para rasul dan penerus rasul, itu sudah berkembang Alkitab. Sudah ada Alkitab. Jadi potongan-potongan Alkitab, manuskrip-manuskripnya itu udah sirkular di dalam mereka. Jadi jemaat, contoh ya, jemaat Markus contoh tadi. Jemaat Markus itu punya potongan atau manuskrip Injil Yohanes. Karena saking difotokopi, disalin ya, difotokopi. Begitupun juga surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu Korintus misalkan. Korintus itu mungkin dibaca juga oleh jemaat di Filipi. Udah sirkular di dalam gereja-gereja apostolik. Jadi apa yang dilakukan oleh gereja? Kalaupun gereja tidak mengkanonisasi, Alkitab itu sudah ada. Bukan berarti gereja menemukan, istilahnya itu bukan gereja itu membuat Alkitab, tapi dia cuma memvalidasi lah, menemukan kembali Alkitab yang sebenarnya sudah ada. Jadi otoritasnya bukan dari gereja. Dia sudah berotoritas dan gereja mau tidak mau harus memvalidasi, memfasilitasi 39 plus 27. Nangkap ya cara berpikirnya? Kalau 39 sih oke lah, 27 itu yang susah. 39 karena kita copy paste dari Tanak. 27 yang susah. Nah 27 itu proses yang panjang dan itu perlu yang namanya konsili demi konsili akhirnya masuk. Seperti itu ya, Raffi. Saya rasa cukup menjawab. Kalau kita bisa discuss lebih dalam lagi tentang kanonisasi Alkitab. Dan bagian itu, kamu kan bilang di dalam Yohanes, kamu bisa lihat, saya sudah mention juga di dalam Wahyu 22. Mungkin saya baca saja Wahyu 22. Rasul Yohanes justru menutup kanon sebenarnya. Rasul Yohanes menutup Wahyu. Saya bacakan ya, Wahyu 22, ayat 18, sekaligus 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus yang tertulis di dalam kitab ini. Itu ya. Jadi rasul yang sama bilang, oh ini kebanyakan. Ternyata rasul yang sama pun men-stop. Sudah clear. Sudah tidak ada lagi tambahan. Oke, Galatia kita lihatlah, biar kita tahu. Di dalam Galatia juga jelas, teman-teman. Galatia 1. Saya bacakan ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di clear ya, dalam ini Paulus juga menuliskan semua, menutup bahwa tidak ada lagi Injil lain, tidak ada lagi firman Tuhan yang berbeda bertolak belakang dari Injil keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Nggak ada Injil plus. Oke? Clear? Ada yang mau tanyakan lagi mengenai ini pengantar? Silakan, Harel. Cek. Mungkin agak sedikit luar topik nih. Karena ini kan karena memang dibilang Alkitab terbilang unik karena kan dari berbagai manuskrip kayak tadi Kopiter bilang. Itu bisa jadi faktor utama juga nggak sih kenapa Kristen tuh kayak ada beberapa aliran beda kayak kita contoh Calvinisme, terus Ortodoks Timur, Lutheran sama karismatik gitu. Oke, ini perbedaan denominasi itu terjadi bukan semata-mata bukan hanya ini saja sebenarnya. Kita ada konsili okumene, itu termasuk pengukuhan imam rasuli. Nah, apa yang membedakan itu sebenarnya cara menafsirkan. Contoh misalkan kita berbeda dengan Eastern Orthodox di dalam menafsirkan Filiki. Artinya Roh Kudus itu, Roh Kudus ya, bagi kita Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Dengan Bapa dan Anak. Tapi kalau Ortodoks Timur itu menolak dari Anak. Jadi cuma keluar dari Bapa. Nah itu perdebatan panjang sekali dan itu menurut saya terlalu berlarut-larut. Bicara itu yang membuat perbedaan. Nah Katolik apa yang membedakan Katolik dengan kita?
Jadi saya katakan Katolik itu bukan berarti itu sesat ya. Saya nggak katakan itu, dia ada perbedaan denominasi. Nah Katolik itu berbedanya adalah dia membawakan keselamatan itu plus tradisi. Dia menambahkan misalnya mediator itu adalah Bunda Maria. Dia tambahkan istilahnya ada co-redeem. Co itu tahu ya, co bersama-sama. Co-redeem. Artinya yang menebus umat manusia itu adalah Maria plus Yesus. Walaupun sekarang sudah di-revoke. Artinya sudah digagalkan, baru-baru ini Katolik menggagalkan doktrin seperti itu. Doktrin yang sebenarnya tradisi yang salah juga adalah bagaimana Maria itu tidak berdosa. Kenapa Maria tidak berdosa? Karena melahirkan Yesus. Sulit ya kayak gitu ya argumentasi. Padahal Maria jelas juga manusia berdosa yang Tuhan berikan anugerah saja yang berbahagia. Jadi seperti itu aliran perbedaan penafsiran. Biasa seperti itu. Walaupun gereja-gereja itu pecah juga bukan majority gara-gara doktrin, tapi gara-gara persaingan uang ya, itu terjadi juga. Nah itu saya rasa nggak bagus. Atau konsil-konsil itu. Nah itu perbedaan-perbedaan. Oke ya, saya rasa begitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi tentang doktrin Alkitab, baru pengantar ya teman-teman. Minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi tentang manuskrip-manuskrip. Dan membandingkan bagaimana membandingkan dengan karya-karya literatur. Teman-teman karya Aristotle aja, Socrates, Aristotle itu kopinya cuma 3 sampai 5, nggak nyampe 10. Tapi sampai sekarang bertahan loh. Politics itu punyanya Aristotle itu bertahan, di-preserve. Apalagi namanya Alkitab Tuhan jaga. Kitab lain tidak bisa dikritik teks dengan cara ini. Kitab lain gagal. Dengan pendekatannya sepertinya berkontradiksi, gagal. Kitab-kitab agama lain. Nggak ada Alkitab yang benar-benar bisa bertahan ribuan tahun di tengah gencoran 2000 tahun yang bisa menjaga otoritasnya tetap tidak terbantahkan. Cuma Alkitab. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Esra mau nanya apa? Jangan bisik-bisik. Emang berat emang. Silakan, nggak ada yang mau ditanyakan? Alkitab itu unik ya, unik karena membawa kita ke dalam keselamatan. Alkitab itu unik karena satu-satunya firman Tuhan yang benar terjadi. Nanti klaim-klaimnya akan kita lihat di dalam pertemuan berikutnya. Oke, tidak ada? Sudah? Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik. Tuhan memberikan kami yang terutama itu firman Tuhan, dan kami sadar firman Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup kami. Tuhan berkati, kuatkanlah kami supaya kami pun melakukan segala otoritas dari Tuhan, yaitu firman itu di dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap renungan kami, firman Tuhan, setiap pemahaman kami. Dan kami sadar firman Tuhan itu cukup bagi kami, membawa kami ke dalam keselamatan. Firman Tuhan itu menjadi keharusan bagi kami untuk juga bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada jelas bagi kami, sehingga kami jelas mencari keselamatan tanpa mencari yang lain. Kami berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam persekutuan pemuda ini. Biar Tuhan pimpin sebagai pemuda yang dipersiapkan. Ketika ada orang-orang yang meragukan daripada Alkitab, kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat bijaksana untuk menjawab dengan kasih kepada orang tersebut. Pimpin kami, berikan kami penyertaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.